Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Ashabal fadilah jami'i masyayikh ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah mahad surya la yasirna rasa PPKN bil khusus hadratu syekh al-imam al-'arif billah maulana sayyidi syekh Muhammad Abdul Ghawth Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Kamil Mukammil Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu yanfa'una min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi wa karamatihi wa barakatihi fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para wakil talqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dibisahkan hadir pada MOI subuh kali ini, itu pun semua ikhwan akhwat rahimakumullah, khusus Bunda Haya, Prof. Supratno dan semua ikhwan akhwat rahimakumullah yang dibanggakan, diistimewakan oleh Guru Agung Pangarsa Abah. Semoga kita semua ada selalu dalam doa Pangarsa Abah. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya dengan karomah Abah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita bersyukur kepada Allah, kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, yang mana kita ketahui semua pada bulan ini adalah bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba pilihan Allah, kekasih Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Fadhailus Syuhur ini kita bertabaruk dalam kitab Pangarsa Abah bahwasanya dalam Rabiul Awal ini huruf Ain Guru Agung Pangarsa Abah memberikan makna dengan Abdullah, yakni bermakna hamba Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari semenjak Nabi Allah Adam sampai hari kiamat dengan jumlah yang tidak dapat dihitung. Abah mengatakan dalam kitab ini, pada hari Senin, yakni tepatnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi, di Mekah Al-Mukarramah, Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan hakikat Muhammadiyah secara jasmani dan ruhani dengan bentuk dan makna, yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah, yaitu Nabi SAW adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum diciptakan segala sesuatu. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu awalan nasi fil khalqi wa akhirahum fil ba'd. Nabi SAW mengatakan, aku adalah manusia pertama dalam penciptaan dan yang terakhir diutus dalam kerasulan. Itu sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Sa'id dari Qatadah Sahih. Dan baginda Kanjeng Nabi SAW adalah Abdullah, hamba Allah. Semua manusia berada di bawah panji Kanjeng Nabi SAW pada hari kiamat. Ikhwan akhwat rahimakumullah, zikir la ilaha illallah, kata Guru Agung Pangarsa Abah, zikir la ilaha illallah yang kita laksanakan, yang kita lakukan adalah cara kita juga memperingati hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kata Abah, zikir la ilaha illallah 12 huruf yang kita laksanakan minimal setiap habis sholat. Ba'da sholat tersebut, zikir la ilaha illallah itu juga cara kita untuk memperingati, bersyukur atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pun
berikut rangkaian sholawat. Sholawat apa saja, khususnya setiap habis sholat yang kita laksanakan tersebut. Sebelum berzikir kan membaca sholawat, setelah berzikir pun membaca sholawat. Dengan sholawat tersebut adalah cara kita untuk selalu terhubung dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keistimewaan ikhwanah wa rahimakumullah. Inilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, manusia pilihan Allah, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia terbaik sepanjang masa, orang-orang pilihan Allah setelahnya, yaitu guru kita ahli silsilah, khususnya di zaman ini, pengersaabah, kita yakini beliau adalah manusia terbaik di zaman ini, penerus rasulan, penerus risalah dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya orang yang ikut dengan Rasulullah SAW dalam segala perilaku beliau, akhlak beliau, hal beliau, dan ibadah beliau adalah akan menjadi hamba Allah, manusia terbaik di Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tadi Guru Agung Pengersaabah mengatakan, zikir la ilaha illallah 12 huruf yang kita laksanakan adalah cara kita memperingati kelahiran dan mensyukuri hari lahirnya Nabi SAW. Artinya, bukan hanya pada bulan ini, ikhwan akhwat rahimahumullah. Setiap hari sudah kita laksanakan zikir tersebut. Setiap hari ketika orang melaksanakan perintah Allah dengan baik, khususnya dalam thariqah kita ikut segala hal dalam pelaksanaan ibadah, khususnya kepada Guru Agung Syekh Mursyid Pengersaabah. Ketika kita ikut beliau, ketika kita ikut Abdullah, hamba Allah yang terbaik, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW, melalui hasil Guru Agung Pengersaabah. Inilah abah sering kita menghafal doa bahwasanya bersyukur alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mayoritas hamba-hamba Allah yang beriman pada umumnya. Masya Allah. Sebagaimana tadi, ketika kita melaksanakan dzikir 12 huruf ini, hakikatnya setiap hari ikhwan akhwat, minimal setiap ba'da sholat fardu, kita melaksanakan dzikir la ilaha illallah. Itu adalah cara ketika kita ikut tata cara seperti Syekh Mursyid, maka ketahuilah setiap kita melaksanakan dzikir tersebut, setiap kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kita selalu terhubung dengan beliau dan terhubung dengan ahli silsilah dengan perantara Syekh Mursyid Pengersaabah. Masya Allah, luar biasa ikhwan akhwat. Jadi bukan hanya setahun sekali kita memperingati kelahiran Nabi SAW, tapi setiap hari ikhwan akhwat. Contoh, seandainya kita telah melaksanakan zikir ini, masuk dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suriyah Saudara sampai PKN ini, katakanlah 1 tahun, 5 tahun, berarti dalam beberapa tahun, setiap harinya kalau kita melaksanakan zikir ini dengan istiqomah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ternyata setiap hari kita dihubungkan dengan Nabi Muhammad SAW melalui wasilah Guru Agung Pengersaabah. Bahkan luar biasa sholawat ini. Di dalam kitab ini juga memberikan satu hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, Allah akan memberikan memberikan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa makna salawat Allah? Para ulama mengatakan banyak makna salawat yang Allah berikan kepada hambanya. Di antaranya apa? Yang pertama adalah rahmat, yaitu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, penaikan derajat manusia. Hamba ketika bersalawat selalu dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling Masya Allah, salawat ini adalah menjadi penghubung kita dengan Nabi Muhammad SAW. Saya teringat kalau kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, Guru Agung Pengersaabah itu kalau kita tahu di pesantren Sirnarsa itu setiap hari itu Jumat atau Ahad itu pasti setiap pagi dibacakan Maulid kalau kita hadir di sana. Yang Maulid dibaca kalau tidak salah Maulid Diba. Begitupun ketika zaman Abah Anom sering membaca, kalau saya dengar para ulama yang hidup di zaman Abah Anom dan hidup di zaman Abah, beliau sering membaca Maulid Al-Barzanji. Begitupun di zaman ini banyak sekali karangan-karangan Maulid yang dibaca oleh para ulama. Di antaranya Maulid Simtud Duror yang dikarang oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau ini di salah satu maulid tersebut kami teringat beliau bahwasanya di situ mengatakan sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi
Dengan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, itu cara kita terhubung ruh kita dengan baginda Agung Nabi SAW. Ruh kita langsung dihubungkan oleh Allah, dikoneksikan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Begitupun dalam kita berwasilah kepada Allah, harus menjadikan Rasulullah SAW, menjadikan Guru Agung Pangersaba sebagai wasilah kita untuk semakin dekat berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, ini adalah zikir terbaik yang Allah karuniakan bagi hamba pilihannya. Mayyasha, Allah berikan kita kehendaknya, Allah hamba-hamba pilihan Allah untuk terhubung dengan Allah setiap saat. Bahkan yang Masya Allah luar biasa, Pangersa Abah pernah mengatakan juga kan, salah satu khidmah ilmiah beliau belum mengatakan seperti ini. Kalimat Allah, alif, lam, ha, yang berdetak setiap detak dalam hati sanubari kita semua orang yang sudah ditalkin dzikir, di dalam kalimat Allah tersebut, kata Abah, pun ada kalimat mim ha mim dal, artinya ada kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ketika kita ditalkin dzikir, berdetak hati kita menyebut asma Allah yang maha mulia, menyebut nama Allah, maka bukan hanya yang kita sebut nama Allah, tapi di dalam nama Allah sudah menyatu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwan akhwat rahimakumullah, setiap detik, setiap saat kalau kita sadar, kita itu selalu terhubung dengan Allah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah Pangersa Abah Guru Mursyid kita. Masya Allah ikhwan akhwat rahimakumullah. Kemuliaan apalagi yang akan kita cari di dunia dan di akhirat? Tidak ada kemuliaan terkecuali seorang hamba sudah dihubungkan dengan hamba yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita selalu bersyukur, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Tidak hanya cukup mengucapkan saja, tapi kita harus mengamalkan, mengamankan, melestarikan la ilaha illallah. Agar setiap saat ketika kita melaksanakan perintah Abah khusus Guru Agung Pangersa Abah, itu kita selalu dihubungkan oleh Abah dengan ahli silsilah terus sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Maka yang kita dapati, pasti hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti hidup kita diberikan keberkahan, ketenangan batin, kemudahan urusan, dan diberikan semua hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Mengapa? Karena setiap harinya minimal, setiap habis sholat tadi, kita menghubungkan diri dengan Rasulullah dengan melaksanakan dzikir 12 huruf ini. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, kita bersyukur bulan Rabiul Awal ini, mari sekali lagi yang mungkin nyuwun sewu, mohon maaf masih malas dzikirnya, minta karamah Abah semoga diperkuat, diperbanyak dzikir jaharnya la ilaha illallah, agar kita selalu merasakan hubungan khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dahulu kita menunggu momen Rabiul Awal ini, pada umumnya orang menunggu Rabiul Awal ini untuk untuk menghidupkan lagi sunnah Nabi Muhammad, untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad, untuk namanya bersyukur kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setelah kita belajar thariqah, ikut dengan manusia kamil, mukamil, warithu kamil Nabi SAW, penerus risalah Nabi Muhammad yang sempurna kita yakini adalah Guru Agung Pangersa Abah Qaddasullah Sirrahu. Maka setelah kita ikut dengan beliau, rangkaian ibadah kita, khususnya ibadah sholat kita, sebagaimana amaliyah mursyid kita, kalau kita ikut amaliyah mursyid yakin dengan Pangersa Abah, ketahuilah semua amaliyah tersebut adalah amalan terbaik yang Allah berikan lewat kekasihnya Pangersa Abah untuk ikut kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah bukti cinta kita dengan Rasulullah, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bukan setiap hari juga, tapi setiap detik kita bisa mengingat dan memperingati bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tidak ada cara lain hanya dengan talqin. Hanya dengan talqin ini kita bisa selalu terhubung dengan Rasulullah SAW, dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui wasilah Guru Agung Pangersa Abah. Masya Allah ikhwan akhwat rahimakumullah. Inilah diantara keistimewaan orang-orang yang sudah menerima talqin dzikir. Makanya manakib seperti ini. Di antaranya tadi apa manakib? Adalah manakib ini merayakan 9 kemenangan, di antaranya maulid dan maulud Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dalam manakib ini juga kita merayakan hari lahir Rasulullah SAW. Di antaranya inti maulid ada 3 di antaranya. Yang pertama apa?
ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam manakib, banyak sekali sunnah-sunnah yang kita kerjakan. Di antaranya sudah pasti kalau kita manakib offline atau online seperti ada. Di antara sunnah Nabi Muhammad SAW adalah bersilaturahim. Manakib online kita bersilaturahmi dengan ikhwan akhwat, saudara-saudari kita, bahkan di penjuru dunia. Bukan hanya di Indonesia saja. Kalau kita terhubung secara manakib langsung offline, bertemu sama ikhwan sama akhwat, mengucapkan salam, tersenyum, itu semua sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya lagi apa? Dalam maulid, dalam manakib, pasti di situ disebutkan, diperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan, ikhwan akhwat rahimahumullah, kalau kita meneliti bacaan sholawat dalam Thariqah Qadir Naqsyabandiyah Surya Layasir sampai bacaan ini, sangat lengkap dan sangat sempurna. Salawat saja kita tahu ada namanya, dari sekian namanya sholawat, Abah mengajarkan namanya rajanya sholawat. Apa? Bani Hashim. Masya Allah, jenderalnya sholawat, kata Abah. Bani Hashim. Kata Abah, jangan sebut bingung, kata Abah. Bingung, pusing, dan sebagainya. Merapat saja, kata Abah, kepada juru selamat. Siapa juru selamat kita? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Abah mengatakan tuh, kalau lagi banyak, lagi pusing, atau lagi banyak sesuatu yang menyulitkan, perbanyak sholawat. Sebab Abah pernah memberikan ijazah atau memberikan tuntunan kepada kita. Kalau lagi banyak masalah, pengen selesaikan masalahnya, banyak sholawat selain dzikir. Di antaranya membaca minimal habis sholat 41 kali, kata Abah tuh. Atau sebelum tidur dibaca 1681 kali. Setelah membaca Bani Hashim langsung tidur. Atau ketika kita baca khotaman, ikhwan akhwat, coba kita bongkar lagi nih, Masya Allah. Ketika baca khotaman, pasti di situ banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Baca sholawat ummi. Bahkan kalau kita lihat kadar sholawat dalam khotaman itu sebenarnya bukan hanya 3, itu 100 kali, Masya Allah. Dan kita baca berapa itu, Masya Allah? Minimal 3 kali saja setiap khotaman. Dan sehari minimal kita khotaman paling malas 2 kali, Abah ajarkan. Pada maghrib atau pada isya, atau 10 hari terakhir pada asar dan pada isya. Pun apalagi sebelum dzikir kita baca sholawat lagi sama Rasulullah SAW. Setelah dzikir baca sholawat munjiat, itu tuh baca sholawat Ibrahimiyah, terus kita baca sholawat. Masya Allah. Ini agar kita terhubung terus sama Rasulullah SAW, terkoneksi hati kita dengan Rasulullah SAW. Mengapa? Agar kita selalu dekat dengan Rasulullah di dunia sampai akhir. Karena sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, Inna awana nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholat, kata Nabi SAW. Sesungguhnya manusia, siapa saja manusianya, kita semua khususnya ikhwan akhwat rahimahumullah, yang paling dekat, kata Nabi SAW, dengan aku di yaumil qiyamah adalah orang yang semasa hidupnya paling banyak bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya, ketika kita memperbanyak solawat, kita selalu didekatkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menambah semangat di bulan Rabiul Awal ini untuk ikut dengan pangan sahabat. Karena ikut dengan Abah, ikut dengan ahli silsilah, ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan, dibisakan untuk istiqomah mengamalkan, mengamankan, melestarikan la ilaha illallah. Terima kasih. Wal'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.